Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana almarhum Gus Dur pernah menyampaikan suatu hal terkait dengan Megawati. Dan hal tersebut terbukti saat ini, teman-teman. Nah, selain itu, ada juga beberapa kepala daerah dari PDIP ternyata tetap mengikuti retreat di Magelang dan tidak mengikuti instruksi dari Megawati. Dan alasan mereka sangat luar biasa. Ya, saya pikir kepala daerah ini sangat negarawan ya, tidak seperti ibu kota umumnya yang hanya mementingkan ego pribadi, ego partai, dan ego hasto. Aduh, dan ada pandangan beberapa pengamat terkait dengan sikap yang tidak negarawan dari Megawati. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini kan juga kita tahu ada instruksi dari Ibu Mega dan akan masih ikut di sini. Bagaimana Kang tanggapannya Kang? No comment saya. No comment. Ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya. Jangka panjang, insya Allah ini sebuah kebaikan. Sudah ada konfirmasi belum Kang dengan teman-teman pengurus Kang? Tidak kayak ketua partai ya kan. Nah, ini salah satu kader PDIP juga nih ibu ini. Kalau nggak salah Bupati Brebes apa ya? Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudah lah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Gus Dur pernah bilang kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Sekarang terbukti. Kepala daerah yang dipilih rakyat malah diperintah untuk patuh ke partai, bukan ke negara. Waduh, emang iya sih ini instruksi Ibu Mega ini sangat tidak negarawan, teman-teman ya. Ini kan kepala daerah ini kan dipilih rakyat. Masa ia disuruh patuh kepada partai ya kan? Masa tidak patuh ke tingkat pemerintahan di atasnya gitu? Aduh, gimana ini Ibu Mega nih? Itu kalau mau tahu. Kira nyata ya, itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kan menunjukkan, sekalipun ini adalah acara pemerintah, sekalipun ini undangannya dari presiden, tapi terbukti kepala-kepala daerah dari PDIP ini justru lebih memilih patuh kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, untuk menunda. Bahkan kalau kita baca ya satu persatu, sebenarnya sudah hampir semua kepala-kepala daerah PDIP itu yang sudah landing di Jogja, tapi mereka ini kan sebenarnya menunggu instruksi lanjutan yang kemudian kira-kira kemana mereka itu akan menentukan sikap politik. Kalau menggunakan perspektif dari pendukung PDIP misalnya, karena kasus penahanan Hasto itu pasti dinilai nuansa politiknya itu jauh lebih kentara dibandingkan dengan nuansa hukum. Karena memang sejak lama argumentasi yang mereka bangun itu Hasto itu ya sudah disasar dan ditarget karena sikap politik Hasto yang sangat kritis, terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto. Dan itu clear kan statement-statement mereka. Tapi kalau menggunakan perspektif hukum yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK misalnya, bagi KPK apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan prosedur dan tentu sebagai bentuk bagaimana penegakan hukum yang mesti ditegakkan di atas segala-galanya, tidak pandang bulu apakah dia elit, apakah dia orang partai ataukah orang biasa-biasa saja. Jadi secara politik kalau saya Audrey, ini jelas menunjukkan betapa agak rumit saya membayangkan hubungan antara PDIP dan Gerindra ke depan itu agak sedikit membaik ya. Ini kalau mau jujur, kalau betul PDIP itu memboikot kepala daerahnya, tidak datang ke retret, ini kan sama halnya dalam tanda kutip ya tidak menghargai undangan yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Betul. Upaya Mas Anung kesian. Aduh. Kemarin ngomong retret harus siap ikut. Ya kan itu kan peraturan undang-undang. Tapi ternyata di Magelang ente enggak. Kemana?
sebagai kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan Oh, informasi. seyogyanya ya. Download Metro TV Aduh, Extend sekarang. tapi faktanya beda gitu. Jadi ini suatu contoh ya, betapa Megawati itu tega. Bayangkan, tega sekali. Kepala daerah yang sudah terpilih, dilantik, dan akan retreat bersama presiden untuk menerima pembekalan. Dilarang cuma karena marah Hasto di penjara. Gara-gara Hasto Ya doang ya kan. ampun, emang kelewatan ini Bu Mega. Susah ya. Kalau udah tua makin egois, Baperan. tidak bisa membedakan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi. Sejarah perseteruan Megawati dengan para presiden Indonesia. Sejarah politik Indonesia mencatat bagaimana Megawati Soekarno Putri kerap berada dalam konflik dengan para presiden yang pernah memimpin negeri ini. Dari era Orde Baru hingga masa reformasi, Megawati selalu memainkan peran sebagai sosok yang terpinggirkan. Namun pada saat yang sama, ia juga menunjukkan ambisi politik yang besar. Era Soeharto, narasi sebagai korban Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Megawati seringkali menggambarkan dirinya sebagai korban rezim Orde Baru. Narasi tentang penindasan terhadap dirinya dan keluarga Soekarno terus digemakan dalam berbagai kesempatan. Namun, di balik itu semua, Soeharto sejatinya tidak pernah benar-benar menekan Megawati secara pribadi. Megawati dan suaminya, Taufik Yemas, tetap diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha tanpa gangguan dari pemerintah. Bahkan, mereka masih memiliki ruang gerak di dunia bisnis dan sosial. Tetapi alih-alih mengakui bahwa dirinya tetap bisa hidup dengan nyaman, Megawati justru memainkan isu bahwa ia dan keluarganya disalimi, menciptakan citra seolah-olah ia adalah simbol perlawanan terhadap Soeharto. Narasi ini kemudian menjadi modal politik besar ketika Orde Baru mulai goyah. Era Gus Dur, bersekongkol untuk menggulingkan presiden yang sah. Setelah reformasi bergulir, Megawati akhirnya berhasil mencapai puncak kekuasaan sebagai wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Namun, perseteruannya dengan Gus Dur justru menunjukkan sisi lain dari Megawati yang haus akan kekuasaan. Alih-alih menjaga stabilitas pemerintahan, Megawati justru bersekongkol dengan Amin Rais dan kelompok oposisi untuk menggulingkan Gus Dur. Waduh, sama Amin Rais lagi ya kan. Sama Sengkuni lagi. Emang duo Sengkuni kayaknya ya kan. Aduh, bersekongkol mereka berdua teman-teman. Dengan memanfaatkan ketegangan politik yang semakin meningkat, Megawati mendukung upaya pemaksulan Gus Dur di tengah jalan. Ironisnya, ia kemudian naik menjadi presiden sebagai hasil dari manuver politik yang ia sendiri ikut rancang. Era SBY, Megawati yang merasa dikhianati, padahal ia yang mengucilkan. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, maju sebagai presiden, Megawati kembali menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pemimpin yang tidak tunduk pada kendalinya. Ia menuduh SBY sebagai pengkhianat karena berani maju dalam Pilpres 2004, padahal dalam kabinet Megawati sendiri, SBY seringkali dipinggirkan dan tidak diberi ruang untuk berkontribusi secara maksimal. Megawati seolah lupa bahwa ia yang lebih dulu mengucilkan SBY di dalam pemerintahan, membuat SBY tidak memiliki pilihan selain meninggalkan kabinet dan maju sebagai capres. Dan menang dua Ketika rakyat memilih SBY secara demokratis, Megawati justru menolak menerima kenyataan dan menganggap kekalahannya sebagai hasil dari pengkhianatan. Era Jokowi, dominasi Megawati yang akhirnya ditentang. Ketika Joko Widodo, Jokowi, terpilih sebagai presiden dengan dukungan PDIP, Megawati merasa bahwa inilah kesempatan emas baginya untuk kembali mengendalikan pemerintahan, meskipun tidak berada di posisi kepala negara. Ia terus menekan Jokowi dalam berbagai kebijakan dan memastikan bahwa loyalitas kepada dirinya tetap terjaga. Namun, seiring berjalannya waktu, Jokowi mulai menyadari bahwa dominasi Megawati justru menjadi penghambat bagi kebijakan-kebijakannya. Hubungan yang awalnya harmonis perlahan berubah menjadi ketegangan politik yang semakin terlihat. Jokowi yang awalnya dianggap sebagai petugas partai,
mulai mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin selamanya berada di bawah bayang-bayang Megawati. Dan kini, ketika pemerintahan berganti ke tangan Prabowo, Megawati kembali berada di persimpangan politik. Apakah ia akan tetap memainkan narasi sebagai korban seperti dulu? Ataukah ia akan kembali menggunakan pengaruhnya untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Sejarah telah mencatat pola yang berulang, dan rakyat pun semakin cerdas dalam menilai siapa yang benar-benar berjuang untuk bangsa, dan siapa yang hanya memperjuangkan kepentingan diri serta kelompoknya. Luar biasa. Dan saya pikir Megawati juga sering merendahkan Pak Jokowi ya. Disebut-sebut sebagai petugas partai lah, inilah. Ya masa iya sih seorang presiden disebut seorang petugas partai di hadapan ribuan kader PDIP sendiri, teman-teman, kan nggak etis gitu. Itu merendahkan marwah dan harkat martabat seorang presiden. Dan dia juga mengatakan bahwa ya kalau nggak ada PDIP ya gimana nasib Jokowi dan segala macam ya kan. Ya padahal kan yang ingin mengangkat Pak Jokowi ketika dari Solo ke Jakarta itu kan Pak Hasyim dan juga Pak Prabowo. Pak Hasyim dan Pak Prabowo lah yang membujuk Megawati ataupun PDIP untuk memajukan Jokowi. Dan seolah-olah ya dia paling berjasa gitu ya kan. Ini pemahaman kalau retret ini penting sudah disampaikan nggak sih Pak kepada partai begitu, mungkin dari semua. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah silakan rakyat nanti menilai. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Pramono Anung saat kampanye, pilih teruskan program Anies meski ditolak PDIP. Saya gubernur Jakarta, bukan gubernur PDIP. Iya. Mantep nih. Banget. Pak Pramono Anung setelah mendapatkan titah dari Ibu Ketum. Ikut rakyat nggak Pak hari ini Pak? Bungkam ya kan. Diam 1000 bahasa. Padahal kemarin ngomongnya begini. Pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Waduh, seyogyanya semua ya, samalah dengan video awal tadi teman-teman ya. Tapi tadi saya mendapatkan kabar terakhir bahwa Pak Pram ini sudah tiba di Jogja teman-teman. Sudah mendarat di Bandara Yogyakarta. Entah beliau akan ke Magelang atau tidak, atau seperti apa kita belum tahu. Karena kan kemarin beliau juga sempat menghadap ke Ibu Megawati. Apakah beliau ikut retreat atau tidak, nanti kita lihat teman-temannya kelanjutan beritanya seperti apa. Tapi ya bagi saya apa yang dilakukan Megawati ini memang berlebihan teman-teman. Tidak seharusnya kepala-kepala daerah ini disetir oleh satu orang, disetir oleh ketua partai. Kepala daerah ini kan dipilih oleh rakyat, menang atas suara rakyat, bukan suara partai. Dan juga orang-orang ataupun kepala daerah terpilih ini bukan hanya diusung oleh satu partai. Pasti kan ada koalisi-koalisi yang dilakukan ke partai-partai lain. Ya pasti bukan hanya andil PDIP untuk memenangkan sosok ini, tapi andil dari partai-partai lain juga ada teman-teman. Ataukah contoh lain, misal kepala daerahnya dari dari partai lain, misal dari Gerindra dan wakilnya dari PDIP. Nah ini kan harus patuh kepada bupatinya, kepada kepala daerahnya, jangan patuh ke partai. Ataupun contoh misal gubernurnya dari Gerindra, kemudian bupatinya dari PDIP. Ya kalau gubernurnya bilang ikut semua ya harusnya sih ya ikut semua retreatnya teman-teman. Ataupun presiden sudah menginstruksikan untuk ikut retreat. Ya jangan kepala batu gitu, jangan hanya mengikuti instruksi ketua partai. Ya apa gunanya Anda dipilih rakyat kalau hanya mengikuti ketua partai? Ya udah, pilih aja itu sendiri kepala daerahnya, nggak usah nyoblos-nyoblos, buang-buang anggaran gitu ya kan. Kalau ujung-ujungnya ikut ketua partai. Nah ini yang tidak kita inginkan teman-teman. Sama seperti nasib Pak Jokowi selama memimpin 10 tahun Indonesia. Ya saya pikir nasibnya sama lah, disetir-setir sama Megawati, diintervensi sama Megawati. Ya sampai mungkin beliau muak, beliau capek, ya udah melawan gitu. Tidak senang kalau
calon presiden yang naik itu dari PDIP karena nasibnya akan sama dengan Jokowi. Itu mungkin teman-teman dari saya ya, sedikit sedikit omong-omong dari saya lah mungkin, unek-unek dari saya lah teman-teman. Tapi ya apapun itu semoga kepala-kepala daerah ini segera sadar seperti kawan-kawan yang lain ikut retreat di Magelang teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.